Yang jelas semenjak Yusuf Mansur masuk ke sana, itu perkembangan warung stick and stick tersebut berkembang pesat. Ini yang bikin sakit teman-teman. Di sisi lain dia bikin kemudian orang-orang merugi dengan investasi yang dia bangun dengan ketidakjelasan. Tapi di sisi lain dia punya bisnis kuliner yang dia bangun, yang dia investasi di sana, dan itu berkembang pesat sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Tepat tanggal 10 April 2025 kemarin, teman-teman, hari Kamis kemarin, Pak Zaini Mustafa alhamdulillah sudah masuk ke tahap sidang alat bukti untuk tingkat PK atau peninjauan kembali. Jadi sebagai keterangan saja ini kepada teman-teman yang mungkin baru mengikuti perkembangan kasus investasi batubara, yang mana ini menyeret nama Yusuf Mansur sebagai tergugat dan pihak Pak Zaini Mustafa selaku penggugat dalam hal ini. Masuk ke peninjauan kembali ini, di mana Pak Zaini Mustafa membawa beberapa bukti baru, yang mana nanti juga akan disampaikan oleh Pak Zaini Mustafa sendiri, yang akan saya tampilkan dalam video wawancara kami semalam, teman-teman, by video call WhatsApp, teman-teman. Dalam hal itu Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa alat bukti baru tersebut menurut beliau sangat kuat, sehingga kemungkinan besar persentase kemenangan Pak Zaini Mustafa dalam tingkat peninjauan kembali ini insya Allah 100%, teman-teman. Dan harapan kami semoga kemudian hakim dalam kasus ini insya Allah bertindak jujur, teman-teman, memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Kalau memang bukti Pak Zaini Mustafa ini kuat, semoga kemudian dimenangkan oleh Pak Zaini. Tapi kalau memang tidak kuat, harus punya alasan yang kuat oleh majelis hakim, bukan kemudian alasan yang diada-adakan atau alasan yang tidak jelas alias ambigu, teman-teman. Baik, menilik kembali kasus investasi batubara, saya menggali beberapa hal dalam wawancara tersebut, bahwa satu hal yang menurut saya masih mengganjal sampai hari ini sebenarnya, itu adalah mengapa dari rentang tahun 2010, kan investasi batubara ini mangkraknya mulai tahun 2010, teman-teman. Dimulai tahun 2009 dan kemudian berakhir di tahun 2010. Hanya setahun, teman-teman. Padahal investasi di sana mencapai miliaran rupiah, puluhan miliaran rupiah, teman-teman. Dari beberapa investor yang jumlahnya juga tidak sedikit. Yang tercatat saja itu, yang sering diungkapkan oleh Pak Zaini Mustafa, itu sekitar 250 orang. Dan kami pastikan ada di luar itu, teman-teman. Karena lagi-lagi kalau teman-teman mengikuti wawancara kami, ada sebuah video yang kami wawancara di Jogja, itu juga ternyata adalah korban dari investasi batubara, dan itu di luar catatan 250 orang jamaah Masjid Darussalam, teman-teman. Artinya orang ini memang di luar jamaah Masjid Darussalam. Artinya berdasarkan fakta yang kami temukan ini, bahwa memang kemungkinan besar, bahkan mungkin lebih banyak lagi orang di luaran sana. Yang mana yang menjadi tanda tanya besar juga menurut saya adalah penuturan Pak Bambang. Jadi Pak Bambang ini selain dia ini adalah salah satu investor di investasi tambang batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur ini, yang mana ini di bawah naungan PT Adipatra Prakasa, mengatakan bahwa kemungkinan besar dan diduga kuat bahwa tambang batubara yang pernah ditunjukkan di Kalimantan itu bukan milik PT Adipatra Prakasa, melainkan milik PT lain. Dalam artian bahasa sederhananya adalah mereka hanya berpura-pura memiliki tambang, tapi sebenarnya sejak awal tidak punya tambang, teman-teman. Dan pernyataan ini tidak pernah dibantah oleh pihak Yusuf Mansur melalui media sosial tentunya. Harusnya kan kalau memang mereka punya tambang sejak awal harusnya kan dibantah, tapi tidak ada. Entah mereka tidak menonton videonya atau memang benar perkataan Pak Bambang ini. Yang menjadi pertanyaan saya juga adalah dalam wawancara tersebut, kok bisa dari tahun 2010 sampai tahun 2021 yang kemudian kami viralkan itu, ini tidak ada pergerakan. Ternyata menurut Pak Zaini, dugaan Pak Zaini ini, ada beberapa orang yang memang sudah kong kali kong juga. Artinya ada beberapa orang ini yang sudah masuk angin gitu. Entah lobby-lobby apa yang terjadi di belakang sana, teman-teman. Intinya ini berbicara tentang duit. Itu panas, teman-teman. Ada kong kali kong, ada tipu muslihat, ada kesepakatan di balik layar. Makanya saya masih salut dengan perjuangan Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, yang mungkin sudah berapa kali diajak ngopi-ngopi, tapi mereka masih teguh dengan pendirian mereka. Saya salut dengan Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif, dan orang-orang yang menyupport mereka, bahwa inilah jihad yang sesungguhnya, teman-teman. Berjihad untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa mereka memperjuangkan, tidak saja memperjuangkan harta mereka, tapi juga membantu orang-orang yang lain. Kalau berbicara nominal,
Mungkin investasi Pak Zainul Mustafa di antara investor-investor yang lain itu paling sedikit, 80 juta. Tapi saya tidak melihat itu, teman-teman. Saya melihat adalah perjuangan Pak Zainul Mustafa ini adalah titik balik perjuangan para korban-korban yang lain untuk menentukan nasib mereka, teman-teman. Kalau misalnya Pak Zainul Mustafa ini insya Allah menang di tingkat PK ini, lalu kemudian keputusannya bisa ingkrah, lalu kemudian ini betul-betul dimenangkan secara mutlak oleh Pak Zainul Mustafa, saya yakin ini menjadi pintu gerbang para investor lain untuk kemudian bisa memenangkan hak mereka, teman-teman. Bisa kemudian mengambil hak mereka kembali. Terus terang, teman-teman, sakit hati kalau kita berbicara tentang Yusuf Mansur ini. Bagaimana tidak, dia mengajak orang lain untuk berinvestasi dalam bisnis yang dia galakan, yang mencapai puluhan miliar. Tapi kemudian tidak berselang 1 tahun, tidak lama, investasi itu mangkrak tanpa kejelasan. Saya sudah tanyakan ke Pak Zain dan tidak ada kejelasan di sana. Tapi di sisi lain, Yusuf Mansur bisa berinvestasi di warung Stick and Stick-nya jadi Brotoseno. Entah berapa miliar yang diinvestasikan di sana. Yang jelas semenjak Yusuf Mansur masuk ke sana, itu perkembangan warung Stick and Stick tersebut berkembang pesat. Ini yang bikin sakit, teman-teman. Di sisi lain, dia bikin kemudian orang-orang merugi dengan investasi yang dia bangun dengan ketidakjelasan. Tapi di sisi lain, dia punya bisnis kuliner yang dia bangun, yang dia investasi di sana, dan itu berkembang pesat sampai hari ini. Bagaimana tidak kita tidak menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick? Karena faktanya seperti ini, teman-teman. Sakit kalau kita lihat, teman-teman. Baik, silakan teman-teman simak wawancara kami dengan Pak Zainul Mustafa. Jangan di skip videonya dan silakan di share. Sebagai informasi terakhir kepada teman-teman yang punya urusan dengan PayTrend, yang ingin kemudian atau merasa haknya ada di sana, silahkan kemudian mengajukan keberatan, lalu kemudian menunjukkan syarat-syaratnya. Di situ sudah dicantumkan, saya cantumkan di video kemarin. Itu kalau saya tidak salah sampai tanggal 25 April. Intinya bulan ini, teman-teman. Jangan sampai lewat hingga kemudian menjadi alasan lagi bagi mereka untuk tidak mengembalikan hak-hak Anda. Silakan ajukan keberatan Anda dan insya Allah hak Anda bisa dikembalikan kalau perkataan mereka ini betul. Karena ini dirilis di berita.com ya, bisnis.com ya, teman-teman. Baik, silakan disimak video wawancara kami dengan Pak Zainul Mustafa. Saya Al-Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, Mas. Apa kabar Pak Zaini? Alhamdulillah, Jakarta baik, Mas. Kabarnya gimana Jogja, Mas? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sama-sama baik, Pak. Iya. Oke, kita langsung saja Pak Zaini. Baik, ya Mas. Saya mendengar informasi bahwa Pak Zaini sudah menjalani sidang alat bukti ya? Betul, Mas. Ya. Itu seperti apa, Pak Zaini? Ya, Mas. Jadi 14 Maret kemarin kan saya mengajukan permohonan PK, Mas, ya. Saya mengajukan permohonan PK sekaligus itu menyerahkan memori PK. Kemudian berkaitan dengan karena ada alat bukti, alasannya karena ada alat bukti dan kemudian kesalahan hukum, maka alat bukti tersebut sudah saya sampaikan pada tanggal 14 Maret kemarin, Mas. Nah, kemudian tanggal 21 Maret itu saya sudah mendapat relas panggilan untuk menghadiri persidangan di hari Kamis tanggal 10 April 2025 ini, Mas, begitu, Mas. Hari Kamis depan ini. Ya, jadi habis Lebaran ini. Alhamdulillah tadi saya sudah menghadiri, kemudian sudah berjalan dengan lancar. Terkait dengan nopum saya itu, saya dilakukan penyumpahan terhadap nopum saya, begitu, Mas. Jadi nopum saya, nopum atau alat bukti itu di bawah sumpah, begitu, Mas. Ya. Itu sidang seperti itu, apakah pihak yang tergugat juga wajib hadir atau tidak, Pak Zain? Tidak. Karena saya kan saat ini saya yang mengajukan, kemudian mengajukan alat bukti baru atau nopum itu, maka yang disidang hanya saya tadi, Mas. Oke. Sidang itu terbuka untuk umum ya, sebagaimana biasanya. Kemudian hanya hakim tunggal saja memastikan bahwa alat bukti itu saya temukan sebagai keseriusan saya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka saya disumpah bahwa saya telah menemukan alat bukti tersebut, Mas, begitu. Oke. Terus untuk sidang ke depan ini kira-kira tergugat juga tidak wajib hadir atau memang bisa hadir mereka atau seperti apa? Saya tidak terlalu paham soal Pak. Iya. Jadi begini, setelah saya mengajukan permohonan PK,
kemudian saya sudah menyerahkan memori PK, kemudian saya sudah menyerahkan alat bukti atau nopum baru, kemudian saya sudah disumpah, kemudian nanti pengadilan akan menerbitkan berita acara sumpah nopum baru itu, Mas. Nah, setelah itu lengkap, nanti akan diberitahukan kepada para termohon PK, Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dalam waktu secepatnya, Mas, begitu. Sejauh ini Pak Zaini kira-kira ada respon nggak dari mereka, atau Pak Zaini entah dihubungin, kalau boleh saya tahu ya, dihubungin atau ada respon di media atau bagaimana gitu, atau tidak ada sama sekali? Secara pribadi saya tidak pernah dihubungi. Hanya sekali saja masih ada alat buktinya, catnya itu ketika Yusuf Mansur berhaji di tahun kemarin, sedang berada di Mina, lalu mereka mengecat kepada saya, intinya ingin ketemu sama saya, tetapi ada persyaratannya, tidak boleh ini bocor, terutama ke Pak Darso dan kawan-kawan begitu, Mas. Namun saya tidak membalas chat itu, Mas. Kemudian tidak berapa lama saya sedang berada di Gunung Kidul waktu itu di Jogja. Hampir sholat maghrib, saya sudah wudhu, kemudian saya nunggu anak saya karena waktu itu mau berjamaah sama anak saya. Itu ada Yusuf Mansur, ada telepon itu, Mas, cuman tidak saya angkat karena saya sudah di atas sajadah, Mas. Tapi dalam waktu dekat ini memang sudah tidak dihubungi lagi ya? Tidak dihubungin lagi, ya. Bagi saya tidak ada kepentingan untuk menghubungi lagi. Sudah biar aturan hukum saja yang bermain begitu, Mas. Oke, Pak Zaini. Pak Zaini, saya mau bertanya lagi ini, dari alat bukti yang Pak Zaini ajukan itu dan kemudian dengan sidang tadi, sidang kemarin itu tanggal 14 ya? Tanggal berapa? Ya. Yang mana sidangnya hari ini, Mas? Kalau sidang nopumnya. Yang hari ini ya? Maksud saya yang hari ini. Itu melihat sidang itu kan Pak Zaini hadir di situ juga. Itu seberapa yakin Pak Zaini dengan alat bukti yang Pak Zaini ajukan gitu? Jadi begini, Mas. Jadi berkaitan dengan alat bukti yang saya ajukan ini, ternyata kan kuasa hukum tergugat itu diberi kuasa oleh orang yang tidak berwenang, Mas. Padahal ya dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat 4 melalui kuasa hukumnya itu kan sudah dijadikan bahan pertimbangan oleh pengadilan negeri, walaupun putusan pengadilan negerinya memenangkan saya, kemudian eksepsinya itu dipakai pertimbangan untuk pengadilan tinggi, kemudian berkaitan dengan kontra memori kasasinya juga dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung ya. Maka karena ini saya temukan ketika ini sebenarnya bisa dihadirkan dalam persidangan yang pertama, tentu tidak akan seperti itu putusannya karena kan ada unsur kebohongan juga di sana, Mas. Ya kan, ada unsur kebohongan. Kemudian ketika itu ditemukan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kuasa hukum tergugat 4 yaitu BMT Darussalam tentu tidak akan dipertimbangkan karena yang memberikan surat kuasa orang yang tidak sah dalam koperasi BMT tersebut begitu, Mas. Sehingga saya berkeyakinan ya kan, berkeyakinan dengan alat bukti ini maka Hakim PK itu akan mengkoreksi putusan-putusan itu dan saya minta dalam memori PK saya ini minta bahwa Hakim PK itu mengadili tersendiri gitu, Mas. Sesuai dengan fakta dan alat bukti yang sudah saya ajukan begitu, Mas. Pak Zaini, mungkin ini agak di luar konteks sedikit dari kasus Pak Zaini ya, tapi ini menurut saya masih satu alur lah. Saya beberapa hari ini kan mempelajari yang kasus batubara ini, terutama wawancara Pak Darso, dan di situ saya melihat ada sebuah video di mana di sana juga ada Pak Zaini, tapi di situ yang Pak Darso tanya mengarah ke Pak Bambang. Mungkin Pak Zaini tahu ya, Pak Bambang. Ya betul, tahu saya. Itu teman saya, Mas. Teman saya di masjid juga. Ya. Nah, dalam video itu Pak Bambang mengatakan bahwa dia menduga kuat bahwa di Kalimantan itu tambang yang dimaksud yang dikelola oleh PT Adi Pantar Perkasa itu sebenarnya bukan milik PT Adi Pantar Perkasa, tapi milik PT lain. Itu gimana tanggapan Pak Zaini?
Saya juga menduga seperti itu. Jadi memang sudah ada kong kali kong, mungkin ada teman makan teman di BMT di jamaah ini, sehingga seolah-olah tambang itu adalah seolah-olah tambangnya PT Adi Partner Perkasa. Padahal kan di sana juga ada ahli hukumnya yang ke sana. Tentu kalau mereka berpandangan positif, mereka juga tidak akan teman makan teman, tentu mereka akan memeriksa ya legalitas daripada PT tersebut, ya kan? Apakah itu milik PT Adi Partner Perkasa atau bukan? Pertambangan itu, apa kuasanya kepada PT Adi Partner Perkasa atau tidak begitu? Tetapi ini dugaan besar saya adalah adanya teman makan teman dari awal memang sudah mungkin direncanakan yang akan ditipang tadi Mas, begitu Mas. Akan ditipu tadi begitu. Ya, oke. Berarti begini, saya melihat, apakah kemudian kemarin ketika investasi batu bara ini dikatakan mangkrak, apakah ada penjelasan Pak Zaini bahwa mangkraknya seperti apa? Apakah kan kita bisa tahu nih kalau memang ada tambangnya, entah alatnya rusak semua atau bagaimana, atau memang sama sekali tidak ada penjelasan Pak Zaini? Itu yang saya sayangkan. Mereka hanya mengatakan rugi saja, tetapi ketika kami tanya ruginya sebabnya apa, apakah karena tidak laku, dijual, atau misalnya dihentikan tambangnya oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dan seterusnya, itu tidak ada jawabannya. Mereka mengatakan bahwa perusahaan saat ini masih belum bisa membayar, ya hanya doakan saja begitu Mas. Ini memang secara kalau ini dikatakan bisnis, memang bisnis yang tidak profesional yang digalang oleh Yusuf Mansur ini. Hanya orang taunya hanya disuruh berdoa saja begitu Mas. Dan bodohnya kami itu mau gitu loh. Jadi biar ini nggak rugi nanti ini ada diamalkan ini misalnya sholat malamnya, misalnya kalau misalnya sholat malam itu misalnya 8 rakaat, nanti tahajud ditambah 4 lagi menjadi 12 dan seterusnya begitu. Kemudian disuruhnya orang juga sholat disuruhnya juga sholat duha, misalnya sholat duha kan misalnya 8 rakaat sesuai dengan yang biasa dikerjakan Nabi begitu ya. Itu kami disuruh nambah lagi itu 4 lagi jadi 12. Kemudian belum sunnah yang lain-lain dalam sholat fardu itu ya. Kemudian sholat fardunya kami juga diwajibkan misalnya untuk misalnya di masjid begitu harus jamaah ini biar berkah, harus bersedekah dan seterusnya begitu. Jadi kami memang hanya dibodoh-bodohi dalam bentuk hayalan-hayal dalam bentuk-bentuk yang ini ya. Yang kami hanya disuruh melakukan perbuatan agama saja begitu Mas. Untuk menutupi itu tadi ini memang kebodohan kami dan jamaah yang lain lah mungkin gitu, kebodohan. Oh, kalau boleh flashback Pak Zaini, itu kan kalau tidak salah kejadiannya 2009 dan mangkraknya itu 2010 ya Pak Zaini ya? Iya, jadi 2009 itu kurang lebih Juni-Juli itu, Mei lah ya. Mei, Juni-Juli itu mungkin sudah mulai, kemudian mulai mangkrak dan tidak terbayar itu di akhir 2009 ya. 2010 sudah mangkrak. Antara rentang waktu 2010, itu kan kalau tidak salah ini mulai viralnya di tahun 2020-an ya Pak Zaini. Nah, di rentang waktu 2010 sampai 2020, selain Pak Zaini itu kira-kira ada orang lain nggak sih yang protes? Sebenarnya banyak awalnya yang protes, termasuk saya yang mungkin paling vokal dan itu harus saya seret ke perkara hukum ya, baik pidana maupun perdata. Tetapi di sini kan banyak teman-teman ini tidak kompak Mas, atau bahkan mungkin ini sengaja dari pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu memasukkan orang untuk mempengaruhi kami agar tidak ada satu kesatuan yang bulat untuk melakukan upaya hukum begitu. Terutama saya itu selalu ditegur oleh beberapa ulama begitu ya, oleh beberapa ustadz begitu mengatakan ini jangan dibawa ke permasalahan hukum karena nanti akan menghancurkan umat Islam begitu. Karena menurut mereka Yusuf Mansur ini ustadz yang berpotensi dan masih bisa diperbaiki dan seterusnya begitu. Kemudian teman-teman yang lain tuh diancam
Sebagian teman-teman yang lain itu diancam kalau ini ada yang melakukan upaya hukum, nanti mereka akan melakukan juga upaya perlawanan sehingga uangnya tidak akan dikembalikan sama sekali begitu, Mas. Dan itu ada beberapa teman yang mengancam juga kepada saya, Pak Zaini jangan melakukan upaya hukum, dia bilang gitu. Nanti Pak Zaini berapa sih investasinya? Hanya sebesar 80 juta rupiah saja begitu. Sementara kami ini investasinya miliaran-miliaran, Pak. Nanti kalau Pak Zaini melakukan upaya hukum lalu mereka melakukan perlawanan dan tidak membayar, kami yang akan rugi besar. Itu yang membuat saya waktu itu mundur, Mas, begitu, Mas. Ini sebenarnya yang pengen saya gali, Pak Zaini, bahwa melihat berdasarkan Pak Zaini yang sempat diajak ngopi-ngopi itu tadi dalam tanda kutip ya, melihat Pak Zaini sempat di WA sampai ditelepon oleh Yusuf Mansur, saya merasa bahwa orang-orang ini di rentang 2010 sampai 2020 sebelum ini viral, itu mereka apakah mungkin ini juga memang dihubungi personal gitu, untuk kemudian dilemahkan gitu niatnya untuk menuntut Pak Zaini? Jadi memang ada yang ngomong sama saya, tapi saya sama sekali tidak dilibatkan. Misalnya ada mereka misalnya pengembalian dalam bentuk misalnya mau pengembalian itu ada beberapa pihak yang diberi misalnya usaha galian tambang pasir misalnya di Serang. Terus kemudian ada juga katanya yang dimodalin untuk permodalan budidaya ikan, begitu. Yang paling besar itu yang informasi yang saya dapat dari teman-teman saya juga dan salah satu saat ini adalah almarhum yaitu almarhum Syahrul Eka Buana itu mengatakan kepada saya bahwa BMT itu telah membuat kesepakatan dengan Yusuf Mansur untuk membeli 16 apartemen katanya untuk pengembalian itu. Di mana apartemen 16 apartemen itu DP-nya dibayar oleh Yusuf Mansur. Alasannya ketika nanti ini DP sudah terbayar, kemudian apartemen itu sudah jadi, itu yang katanya yang akan dijual dengan harga estimasi mereka itu 21 atau 23 miliar itu, Mas. Lalu yang itu nanti akan dibagikan kepada para anggota investor-investor ini. Tapi saya tidak pernah melihat perjanjiannya itu, saya hanya mendengar secara lisan saja dari beberapa teman. Ini bukan satu teman, jadi ada beberapa teman yang lain. Kodarullahnya apartemen yang akan dibeli itu kodarullahnya yang di DP Yusuf Mansur itu kodarullahnya ada ini, Mas, ada perbedaan karena ada jembatan layang di atasnya. Karena ada jembatan layang itu jumlah apartemen itu sehingga tidak bisa sebagaimana yang direncanakan oleh semula. Harus mengecil karena ada jembatan layang kan nggak boleh dia makan GSB jalan, garis padat jalan kan nggak boleh, harus mesti mundur begitu. Sehingga dengan adanya kejadian itu maka apartemen itu ternyata dipilotkan oleh orang, Mas, begitu, Mas. Pilot sehingga itu tidak terrealisasi. Tapi ini hanya cerita atau pemberitahuan dari teman-teman yang ini. Padahal saya selaku investor ya sama sekali tidak pernah dimintain oleh BMT Darussalam yang membuat komitmen terhadap Yusuf Mansur itu dimintai persetujuan dan dipermintai persetujuan atau kuasa dalam mengurus itu begitu, Mas. Karena memang saya dari pihak luar, dalam hal ini Pak Zaini dari pihak luar melihat memang ada kejanggalan. Kok katanya investasi yang mangkrak ini itu merugikan sampai puluhan miliar gitu, tapi kok yang bersuara untuk awal-awal. Kalau sekarang kan memang tidak heran banyak yang kemudian mengikut di belakang Pak Zaini karena memang Pak Zaini sebagai martir di sini kan. Tapi saya melihat saya menarik mundur nih. Dari tahun 2020 ke 2010 itu kan 10 tahun Pak Zaini. Rentang waktunya itu jauh sekali. Kok baru sekarang mereka ikut-ikutan bersuara gitu. Berarti kan sebelumnya ini ada hal-hal yang memang patut dipertanyakan gitu. Itu yang saya maksud Pak Zaini. Iya. Jadi mungkin ada janji-janji manis yang tidak pernah ditepati. Kalau saya memang tidak pernah dijanjikan manis itu karena menganggap kan karena investasi saya sedikit begitu.
Dan kemungkinan besar mereka memperkirakan bahwa perkara investasi ini tidak akan meledak begitu. Ternyata dari yang kecil ini ternyata kan meledak menjadi besar, Mas. Iya, Begitu. iya betul Pak Zaini. Iya. Saya ingat betul di tahun 2021 itu video Pak Zaini diwawancarai bersama beberapa orang yang lain, video diwawancara oleh Pak Darso itu kan saya reaction itu sampai 2 juta viewer Pak Zaini. Itu memang meledak di tahun itu, pertama kali meledak, dan akhirnya sekarang ngikut Pak Zaini ada Ibu Ilis juga gitu kan. Yang ini juga sebenarnya saya ingin mewawancari Pak Zaini sudah sejauh mana kasus Ibu Ilis, tapi untuk sementara kita skip dulu karena sekarang kita fokusnya ke kasus Pak Zaini ya. Jadi saya ingin mendengar tanggapan Pak Zaini untuk ke depan, kira-kira kasus ini jika berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada lagi ibaratnya kong kali kong di belakang, karena kita melihatlah hukum di Indonesia ini kan sudah seperti ini adanya Pak Zaini, bahwa yang benar belum tentu dibenarkan, yang salah belum tentu disalahkan, seperti itu Pak Zaini. Gimana tanggapan Pak Zaini mengenai hal tersebut? Ya, jadi begini Mas, saya komitmen akan terus berusaha, apapun putusannya, menang atau kalah, itu bagi saya tidak menjadi masalah. Yang penting saya memperjuangkan hak saya. Itu termasuk menurut hemat saya termasuk jihad, Mas. Karena kan investasi saya ini walaupun hanya 80 juta tapi di tahun 2009, Mas. Iya, kalau dipakai naik haji itu hampir 3 orang itu, Mas. Iya, benar. Iya kan? Hampir 3 orang itu. Nah, ya kan? Saya tetap akan berjuang karena hak saya tidak rela dan tidak ridho uang itu dimakan begitu saja tanpa ada pengembalian, tanpa ada penjelasan. Saya tidak ridho dan saya akan berjuang terus-menerus begitu. Apapun keputusannya sampai dengan ada keputusan perkara yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah begitu, Mas. Dan saya berharap juga teman-teman di belakang saya di investor batubara ini juga nanti bersedia melakukan upaya hukum seperti saya juga begitu. Apakah nanti mempergunakan kuasa hukumnya saya atau kuasa hukum yang lain, monggo kan begitu. Tapi tidak boleh ini dibiarkan karena kan korban investasi batubara yang digalang oleh Yusuf Mansur ini kan bukan sedikit, Mas. Sekitar yang tercatat saja sekitar 250 orang. Dan itu sebenarnya 250 orang, satu orang ada yang gabungan dari ABC kan. Karena korbannya kan dari mulai marbot masjid loh, Mas, ini. Kemarin kan yang kita wawancari di Jogja juga kan di luar dari 250 orang itu kan Pak Zaini. Kalau Pak Zaini ingat. Iya betul. Jadi menurut hemat saya ini adalah bencana ketika ini tidak dihadang begitu, Mas. Kalau saya pribadi melihat itu bukan di angka Pak Zaini, yang katanya cuma 80 juta. Bagi saya yang pertama itu besar. Yang kedua, kenapa pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini ngotot tidak ingin Pak Zaini menang walaupun investasinya kecil, karena ini menjadi tolak ukur Pak Zaini, bahwa ketika Pak Zaini menang, maka yang lain juga akan ikut. Yakin Pak Zaini, saya yakin seperti itu. Saya berkeyakinan begitu. Jadi memang dari awal kan saya katakan ketika saya mengajukan gugatan itu kan sebenarnya akan bergabung dengan beberapa teman yang lain, tapi teman yang lain masih belum yakin dan seterusnya, karena menurut mereka apa yang akan kita hadapi ini adalah tembok yang cukup besar begitu. Maka saya mengatakan nawaitu saya bismillahirrahmanirrahim, maka saya mengajukan gugatan lebih awal. Ini adalah mendobrak pintu utamanya. Saya yakin ketika regol utama atau pintu utamanya sudah terdobrak, nanti yang lainnya juga akan ikut, Mas. Begitu. Saya sependapat dengan itu Pak Zaini. Terakhir mungkin ini karena sudah agak melebar, tapi menurut saya ini masih dalam cangkupan investasi batubara ya, karena memang dari kemarin saya penasaran gitu mengenai kasus ini yang kok Pak Zaini gitu yang memulai, sementara yang lain juga kan banyak yang investasinya lebih besar, dan ini sudah terjawab sedikit demi sedikit, dan insya Allah saya akan ada wawancara lanjutan mungkin besok ya Pak Zaini kalau ada waktunya gitu. Baik. Terakhir Pak Zaini, saya ingin meminta tanggapannya untuk pihak Yusuf Mansur terkait kasus investasi batubara ini yang udah masuk ke tingkat PK Pak Zaini, terakhir. Ya. Jadi ini memang PK ini kan masih memang mekanisme dalam suatu gugatan misalnya di tingkat pertama, kemudian pengadilan tinggi, kemudian kasasi Mahkamah Agung, dan masih ada mekanisme PK. Nah, ini memang ketika kita belum merasa puas ya harus ditempuh. Dan ketika ini putusan yang terakhir pun misalnya putusannya yang terjelek, misalnya
masih juga di NO oleh Majelis Hakim PK, maka saya akan menuruti karena mereka mengatakan bahwa ini bukan kewenangan pengadilan negeri tapi kewenangan pengadilan tinggi. Maka saya akan memulai dari awal di pengadilan agama begitu. Jadi jangan diharap Yusuf Mansur itu dengan adanya NO itu saya akan berhenti. Iya. Ya kan? Ada putusan akhir pun ketika ini tidak dibayar saya tidak akan berhenti. Bahkan saya berjanji mudah-mudahan diberi umur panjang. Ketika Yusuf Mansur pun sudah meninggal, saya ini belum selesai, saya akan mengajukan gugatan ini terhadap anak-anak Yusuf Mansur atau ahli waris Yusuf Mansur. Oh, itu bisa seperti itu Pak Zaini? Bisa, karena ini kan perkara perdata. Ya. Oh, saya baru tahu itu Pak Zaini, seperti itu, bahwa bisa diajukan ke ahli warisnya gitu ya? Bisa diajukan sampai ke ahli warisnya begitu. Oke. Pak Zaini mungkin udah cukup untuk informasi kali ini, dan saya harap semoga hakim yang menangani kasus Pak Zaini ini hakim yang benar-benar adil, yang memutuskan perkara dengan adil dan seadil-adilnya ya Pak Zaini. Karena melihat bukti-bukti yang dibawa oleh Pak Zaini, ini saya pun yakin 100% bahwa ini insya Allah akan dimenangkan oleh Pak Zaini ya Pak. Amin. Ya. Baik Pak Zaini, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya untuk diwawancarai oleh tim kami Cahaya Islam Pak Zaini. Amin. Sekali terima kasih Mas. Semoga perjuangan Pak Zaini ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Pak Zaini diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Pak Zaini. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot, apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak.
bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak, boykot warung steak, boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up, komen sampai dia